Panjangnya 380 meter, lebarnya 68 meter, tingginya dari lunas sampai di atas 34 meter, setinggi gedung apartemen 12 lantai. Ini super tanker. Objek bergerak terbesar yang pernah dibuat manusia. Bobot airnya 440.000 ton. Di dalam perutnya bisa muat 3 juta barel minyak. Cukup buat ngisi bensin 2 juta mobil penumpang. Dia nggak muat masuk terusan Panama. Nggak bisa lewat Suez kalau muatan penuh. Dan buat nambatin kapal ini di pelabuhan, mereka harus bikin terminal khusus di tengah laut. Satu kapal kayak gini harganya 130 juta dolar. Butuh 2 tahun buat ngerakitnya. Dan hari ini lu bakal lihat gimana lahirnya raksasa baja yang sanggup ngangkut samudra minyak melintasi lautan. Semuanya dimulai dari desain. Tim insinyur kerja bikin blueprint selama 18 bulan. Ada sekitar 50.000 komponen terpisah. Lebih dari 200 km sambungan las. Ratusan insinyur ngitung satu persatu dari tiap ton logam sampai setiap derajat lengkungan badan kapal. Badan supertanker itu nggak cuma satu struktur utuh loh. Ini tuh sekitar 200 bagian gede banget yang dilas terpisah. Baru kemudian dirakit jadi satu kesatuan. Setiap bagiannya beratnya dari 300 sampai 600 ton. Begitu desainnya kelar, langsung dikirim ke pabrik metalurgi. Untuk satu tanker aja butuh 45.000 ton baja kapal khusus. Ini 6 kali lebih banyak dari yang dipakai buat menara Eiffel nih. Bajanya dikirim dalam bentuk lembaran dengan ketebalan 15 sampai 30 mm. Setiap lembar panjangnya 12 meter, lebar 3 meter, beratnya bisa sampai 10 ton. Cuma buat ngangkut bajanya aja udah butuh ribuan gerbong kereta. Gudang baja jadi di galangan kapal, luasnya setara 20 lapangan bola. Baja buat tanker ini spesial banget. Ini paduannya khusus kapal dengan kandungan karbon rendah dan ada tambahan mangan. Bahannya kuat banget, nahan benturan di suhu rendah dan nggak bakal retak pas kena badai di laut utara, di mana suhunya bisa sampai -2 derajat. Selanjutnya, pemotongan. Lembaran baja masuk ke workshop pemotongan gas dan plasma. Pemotong plasma memotong logam dengan presisi sampai 1 mm. Suhu busur nyala 20.000 derajat. Ini 3 kali lebih panas dari permukaan matahari. Satu lembar baja setebal 25 mm dipotong dalam 2 menit. Tapi lembarannya ada puluhan ribu. Workshop ini kerja non-stop, 3 shift tanpa libur. Dari lembaran ini dipotong elemen-elemen konstruksi masa depan. Gading-gading, stringer, sekat, dan pelapis. Setiap bagian dikasih tanda, dinomori, terus dikirim ke tahap berikutnya. Lalu, pembengkokan. Mesin roll dan press gede banget ngasih lengkungan yang pas ke lembaran baja. Pelapis haluan, lengkungan lambung, bentuk buritan. Press dengan kekuatan 2000 ton ngebengkokin baja kayak kertas aja. Radius lengkungannya sampai 30 cm per meter panjang. Nah sekarang dimulai deh tahap paling penting, ngerakit seksi-seksinya. Setiap seksi dirakit di area terpisah dalam bengkel. Ini kayak pabrik mini di dalam pabrik raksasa. Pekerja ngebaringin lembaran pelat di meja cetakan, terus dipasangin frame, tulang baja penguat. Jarak antar frame persis 750 mm. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Salah 1 cm aja, pas badai, badan kapalnya bisa retak. Pengelasannya otomatis dan semi otomatis. Di satu seksi sampai 40 tukang las kerja bareng. Ketebalan lasannya 8 sampai 10 mm. Setiap sambungan dicek pakai ronsen, ultrasound sama pewarnaan. Satu seksi selesai dalam 3 minggu. Selama itu ada sampai 5 ton logam las yang dipakai. Habis dirakit, seksinya diangkat sama kren portal yang bisa ngangkat 800 ton. Terus dipindahin ke landasan perakitan. Sebelum dipasang di landasan, setiap seksi mesti lolos pengecekan geometri. Diukur pakai sistem laser di ribuan titik. Kalau ada satu titik aja yang melenceng lebih dari 3 mm dari gambar teknik, seksinya balik lagi buat diperbaiki.
Soalnya kalau satu seksi bengkok, 20 seksi berikutnya nggak bakal pas pasangnya. Galangan. Ini adalah dok kering raksasa sepanjang 450 meter, lebar 90 meter, dalamnya 15 meter. Di sini seluruh badan kapal dirakit jadi satu. Perakitan dimulai dari lunas, balok memanjang utama sepanjang kapal. Ini tulang punggung tanker, semua tergantung dari seakurat apa pemasangannya. Lunas diukur pakai laser niveler dengan akurasi sampai 2 mm per 400 meter panjang. Terus, seksi lambung pertama dipasang ke lunas. Kren mengangkatnya dari udara. 4 trigger mengarahkan blok seberat 500 ton ini ke titik yang tepat dengan akurasi sampai sentimeter. Seksi-seksi disambung pakai las. Panjang setiap sambungan puluhan meter. Tukang las kerja di dalam kompartemen, di luar pakai perancah, dari atas pakai platform gantung. Kadang sampai 200 orang sekaligus di satu badan kapal. Kalau lo tertarik gimana manusia bikin objek yang tantang samudra, subscribe channel ini. Masih banyak proses ke depan yang bakal bikin lo kagum dengan skalanya. Bersamaan dengan perakitan badan kapal, ruang mesin juga mulai dipasang. Ini adalah jantungnya supertanker. Mesin utamanya diesel setinggi 14 meter, panjang 27 meter, berat 2.300 ton. Ini mesin piston terbesar di dunia. Diameter satu silindernya aja 96 cm. Langkah pistonnya 2,5 meter. Total silindernya ada 14. Tenaga mesinnya 108.000 tenaga kuda. Ini cukup buat nyuplai listrik ke kota dengan 50.000 penduduk loh. Mesinnya jalan pakai minyak bakar berat dan ngabisin sampai 250 ton bahan bakar per hari kalau lagi full speed. Mesinnya dipasang lewat dek atas yang masih belum ditutup. Kren nurunin mesin ke ruang mesin secara bertahap. Terus para ahli merakitnya di tempat. Perakitan dan penyetelan satu mesin aja butuh waktu 4 bulan. Sambil kapal lagi dirakit, pemasangan tangki kargo udah dimulai. Di dalam badan tanker itu ada sampai 15 kompartemen terpisah. Tiap kompartemen bisa nyimpen sampai 25.000 ton minyak mentah. Dinding tangki dilapisi cat epoksi khusus 3 lapis. Total area pengecetannya lebih dari 600.000 meter persegi. Kalau permukaan itu dibentangkan, luasnya setara 100 lapangan bola. Cat ini melindungi baja dari karat, garam, minyak mentah, dan air laut, campuran yang bisa ngabisin logam tanpa pelindung dalam setahun doang. Padahal tanker harus bertahan 25-30 tahun. Di antara tangki ada jalur pipa. Diameter pipa utamanya sampai 90 cm. Total panjang pipa di dalam tanker lebih dari 40 km. Lewat pipa ini, minyak dipompa masuk dan keluar dengan kecepatan sampai 17.000 ton per jam. Pompa kargo tanker adalah sistem teknik tersendiri. Tiap pompa digerakkan turbin uap dengan daya 2.500 kW. Biasanya ada 3 pompa kayak gini. Dalam sehari, mereka bisa bongkar muat penuh tanker sepanjang 400 meter. 15 tahun lalu, proses ini butuh 3 hari. Badannya udah hampir selesai nih. Sekarang lagi masang bagian atasnya. Blok tempat tinggal sama jembatan kapten di bagian belakang. Tinggi bangunan atasnya 28 meter, ada 8 dek. Di sini bakal tinggal dan kerja 25-30 awak kapal selama pelayaran 3 bulan nyebrang samudra. Ngecat badannya dilakukan paling terakhir. Luas yang harus dicat di luar aja 65.000 meter persegi loh. 3 lapis cat dasar, 2 lapis cat utama. Cuma buat ngecat aja butuh 2 bulan. Robot penyemprot kerjanya nonstop 24 jam. Dasar tankernya dilapisi cat anti kerak khusus. Tanpa itu, ganggang sama kerang bakal nempel di badan kapal cuma dalam 6 bulan. Dan konsumsi bahan bakarnya naik sepertiga. Cat ini harganya bisa sampai $20.000 per ton. Pas badannya udah dicat, tibalah hari peluncuran ke laut. Dok keringnya dibanjirin. Airnya ngebanjir selama 6-8 jam. Pelan-pelan ngangkat si raksasa 200.000 ton ini. Tankernya perlahan ngambang.
Kapal tunda hati-hati ngeluarin dia dari dok. Tapi ini bukan akhirnya loh. 4 bulan berikutnya, penyelesaian di dermaga pabrik. Mereka pasang peralatan navigasi, radar, sistem satelit, mesin jangkar. Setiap mesin jangkar gede banget, seukuran truk, dan satu jangkar aja beratnya 30 ton. Terus, uji coba berlayar. Tanker keluar ke laut lepas, dipacu sampai kecepatan maksimal 16 knot. Dicek sistem kemudi, mesin, pemadam kebakaran, pompa darurat. Uji coba ini makan waktu 2 minggu. Dan baru setelah semua pengecekan selesai, kapal diserahin ke pemesan. Pelayaran perdana kapal gede kayak gini selalu jadi momen penting banget. Dari Teluk Persia ke Eropa lewat Tanjung Harapan, 45 hari perjalanan. Di dalam tangkinya, minyak senilai 300 juta dolar. Di tengah lautan, dia nggak takut ombak setinggi 20 meter. Dan di depan sana, pelayaran berikutnya, lautan berikutnya, puluhan tahun kerja berikutnya. Manusia udah bisa bikin kapal sebesar gedung pencakar langit yang ngangkut melintasi planet apa yang gerakin seluruh peradaban. Dan setiap tanker kayak gini, bukti nyata kemampuan pikiran engineering kita. Di kota kecil Affalterbach, sekitar 20 km dari Stuttgart, ada sesuatu yang nggak bakal lo temuin di tempat lain di planet ini. Di sini mereka rakit mesin yang bikin pemilik supercar langsung melongo kagum. Mercedes AMG, kapasitas 4 liter, 2 turbo, 510 tenaga kuda. Tapi ini bukan soal angka-angka aja. Yang bikin beda tuh cara mesin ini lahir. 1 orang, 1 mesin, 600 komponen, 4,5 jam kerja, dan di akhir tanda tangan personal si mekanik langsung di plat logam. Ini bukan jalur produksi biasa loh, ini manufaktur sejati. Di pabrik seluas hampir 10.000 meter persegi ini, ada 120 master mekanik yang kerja. Setiap orang udah melalui pelatihan bertahun-tahun. Setiap orang punya hak buat tanda tanganin mesin dengan nama mereka sendiri. Di sini mereka nggak cuma bikin mesin buat AMG doang, tapi juga buat Pagani, Aston Martin, Lotus. Hari ini kita bakal ngikutin seluruh prosesnya. Dari pengecoran blok aluminium sampai dengerin aumannya di test bench. Semuanya nggak dimulai di Affalterbach. Blok silinder dicetak di pabrik khusus di Mannheim. Mereka pakai teknologi di casting. Campuran aluminium cair dengan suhu 720 derajat Celcius disuntikan ke cetakan baja dengan tekanan 150 atmosfer. Waktu pengisian cetakan cuma 3 detik. Pendinginannya 45 detik. Cetakan terbuka, terus robot ngambil hasil cetakan yang masih hangat. Berat bahan mentah bloknya 52 kg. Dari situ 15 kg adalah saluran tuang dan kelebihan material yang nanti bakal dipotong. Paduannya namanya ALSI 9TU4. Ini aluminium dengan 9% silikon dan 4% tembaga. Silikon bikin paduan jadi lebih encer waktu dicetak. Jadi saluran yang paling tipis pun bisa terisi. Tembaga naikin kekuatan setelah perlakuan panas. Blok dimasukkan ke tungku dan ditahan pada suhu 540 derajat selama 6 jam. Ini namanya artificial aging atau penuaan buatan. Atom-atom tembaga menyebar di struktur kristal aluminium dan menciptakan zona penguatan. Kekerasan blok setelah perlakuan panas naik dari 60 jadi 120 unit skala Brinell. Blok ini dikirim buat pengerjaan mekanis. Di sini ada mesin CNC 5 sumbu Heller, buatan Jerman yang bekerja. Blok dicekam di fixture dan magic metalworking pun dimulai. Operasi pertama, milling permukaan split dengan crankshaft. Akurasinya 0,01 mm. Kedua, boring cylinder. Diameternya 83 mm. Toleransinya plus minus 0,02 mm. Toolnya, mata bor diamond yang berputar dengan kecepatan 3000 rpm dan bergerak turun dengan kecepatan 0,5 mm per detik. Permukaannya setelah dikerjain, kayak cermin. Kehalusannya 0,4 mikrometer. Ini 10 kali lebih halus dari kertas kantor loh. Operasi ketiga, drilling saluran sistem pendingin.
Jumlahnya ada 84. Diameternya dari 6 sampai 12 mm. Beberapa dibor dengan sudut 30 derajat dari vertikal, makanya mesin miringin spindle-nya. Setelah proses mekanis, blok ini beratnya jadi 37 kg. Dari 52 kg saat casting, 15 kg jadi gram logam. Blok mesin yang udah diproses dibawa ke Affalterbach. Di sini dia disambut sama master mekanik. Setiap master punya nomor pribadi dan plat nama logam. Jan Stahlem, nomor 83, udah kerja 12 tahun. Hari ini dia mulai rakit mesin baru. Blok dipasang di troli gerak dengan rangka bentuk U. Tinggi permukaan kerjanya pas 1,10 meter. Pas banget buat kerja sambil berdiri. Tahap pertama, pasang crankshaft. Crankshaft buat AMG 4 liter V8 itu ditempa. Nggak dicetak, tapi ditempa di suhu 1200 derajat dari bahan baja mentah. Bahannya baja chromium molybdenum 42 CRMO4. Berat crankshaftnya 23 kilo. Panjangnya 620 mili. Jan angkat crankshaft pakai dua tangan dan taruh dengan hati-hati kedudukan blok. Terus dia pasang bearing shell untuk main bearing. Bearing shell itu setengah cincin dari baja, yang bagian dalamnya dilapisi lapisan anti-friksi berbahan aluminium setebal 0,3 mili. Celah antara journal shaft sama bearing shell, 0,05 mili. Lebih tipis dari rambut loh. Di atasnya dipasang tutup main bearing. Baut dikencengin pakai kunci torsi momen 95 Newton meter plus putaran tambahan 120 derajat. Komputer di stasiun kerjanya catat, crankshaft udah terpasang, waktunya 23 menit. Sekarang bagian piston. 8 piston ini disimpan di tempatnya masing-masing yang udah dikasih tanda. Setiap piston dibuat dari aluminium tempa yang dilapisi bahan anti-gesekan besi grafit. Beratnya 450 gram. Diameternya 82,98 mm. Celah dengan silindernya 0,02 mm pas masih dingin. Nanti waktu suhu kerja, pistonnya bakal memuai dan celahnya jadi 0,008. Di setiap piston dipasang 3 ring. 2 ring kompresi dan 1 ring oli. Ring-ringnya elastis banget, harus dibuka pakai alat khusus baru bisa dipasang ke piston. Kalau tekanannya salah, langsung patah nih ringnya. Yan kerjanya santai tapi presisi. Dia pasang ring-ringnya. Olesi bagian dalamnya pakai oli mesin. Terus masukin pin piston diameter 23 mm lewat bos piston dan ujung atas connecting rod. Pinnya dikunci pakai ring penahan. Connecting rodnya juga dari bahan tempa, dari baja yang sama kayak crankshaft. Panjang antar pusatnya 148 mm. Beratnya 620 gram. Kedelapan connecting rod ini dipilih berdasarkan berat dengan presisi plus minus 2 gram doang. Yan masukin piston satu persatu ke silindernya. Pakai alat bantu, dia tekan ring-ringnya dan dorong pistonnya masuk ke dalam. Habis itu pasang tutup ujung bawah connecting rod ke jurnal crankshaft. Baut pengikatnya spesial, tipe yang bisa meregang. Torsi pengetatan 50 Nm plus putaran tambahan 90 derajat. Selama piston grup masih terpasang, blok mesin dibalik 180 derajat pakai alat hidrolik khusus. Sekarang bagian atasnya udah bisa diakses nih. Pasang rantai timing, yang 2 baris roller, 148 mata rantai. Tensioner rantainya hidrolik, kerja dari tekanan oli. Terus pompa oli. Tipe gear, bisa pompain 80 liter per menit, pas kruk as muter 6000 rpm. Habis itu bloknya dibalik lagi. Di atasnya ditaruh gasket head cylinder. Gasketnya berlapis-lapis. 3 lapis baja masing-masing ketebalannya 0,2 mm. Ada coating elastomer di antara lapisannya. Head cylinder, ini mah karya seni tersendiri. Sama-sama cor aluminium, tapi pengerjaannya lebih presisi lagi. Di dalam head ada intake sama exhaust port, ruang bakar, dudukan buat katup-katup. Berat satu head 18 kilo. Buat V8 butuh 2. Yan pasang headnya ke stud. Kencengin baut pengikatnya dengan urutan yang udah ditentuin banget, dari tengah ke pinggir. Momen pengencangannya ada 4 tahap.
Pertama 30 Nm, terus 50, habis itu putar lagi 90 derajat, dan putaran final masih 90 derajat lagi. Tiap baut dikontrol komputer loh. Kalau momennya atau sudutnya nggak pas, lampu merah nyala, operasinya diulang. Di kepala blok dipasang katup-katup, 16 per silinder, 2 inlet, 2 exhaust. Katup inlet, diameter piringannya 36 mm, bahannya stainless steel. Exhaust, diameter 31 mm, bahannya paduan tahan panas berbasis nikel, tahan sampai 1000 derajat. Tiap katup digerakin lewat hidrokompensator sama pendorong. Di atas kepala dipasang poros noken as. Ada 4, 2 buat tiap baris silinder. 2 noken as inlet, 2 exhaust. Di tiap poros ada cam bentuk kompleks. Profil camnya dihitung pakai komputer biar katup buka dengan mulus. Cepat nyampe bukaan maksimal, terus nutup juga mulus. Bukaan cam noken as inlet, 10 mm. Exhaust, 9,5. Noken as dipasang di bantalan luncur terus dikunci pakai tutup. Torsi pengencangan, 20 Nm. Yang penting di sini kelurusan. Kalau noken as miring walau cuma 0,05 mm aja, camnya bakal ngaus pendorong nggak rata. Di ujung depan noken as dipasang gear timing. Rantainya harus ditegangkan dengan gaya pas 120 Newton. Kurang, bakal bunyi ngeblak dan mulur. Lebih, bikin tensioner kelebihan beban. Turbin, 2 buah Borg Warner, masing-masing beratnya 11 kilo. Roda kompresornya aluminium, diameter 58 mili. Roda turbinnya baja tahan panas, diameter 52 mili. Turbinnya dipasang ke manifold exhaust, 1 buat tiap baris silinder. Gas buang muterin roda turbin sampai 190.000 RPM. Itu 3.160 putaran per detik. 1 poros sama turbinnya ada roda kompresor yang ngepompa udara ke intake. Tekanan busnya 1,4 bar. Ini 2 kali lebih gede dari tekanan atmosfer. Biar udara yang dikompresi nggak ngebikin intake panas, udaranya didinginin pakai 2 intercooler, radiator udara air. Air dingin ngalir lewat intercooler, ngambil panas dari udara yang dikompresi. Suhu yang masuk ke silinder jadi 40 derajat, bukan 120 tanpa pendinginan. Yan nyambungin semua pipa, selang bus, sama jalur oli ke turbin. Tiap sambungan dicek 2 kali. Turbin yang bocor olinya ke turbin panas, langsung kebakaran. Komponen tambahan, alternator 220 ampere, 14 volt, beratnya 6 kilo. Kompresor AC, pompa power steering, pompa sistem pendingin, kapasitasnya 150 liter per menit. Semuanya digerakkan sama belt panjang 2 meter 20 cm. Tegangan beltnya pas 450 Newton, diukur pakai tensimeter. Terus, elektroniknya, ECU engine, Bosch ME 9,7. Prosesornya jalan di 200 MHz. Memorinya 4 MB. Firmware-nya 200.000 baris kode. Komputer ini ngontrol injeksi, pengapian, turbo, timing katup. 16 injektor, 2 per silinder. Injeksi langsung. Tekanan di fuel railnya 200 bar. Injektornya buka cuma 2 mili detik dan nyemprot 20 mg bensin. 8 koil pengapian. Busi, iridium, gapnya 0,9 mm. Energi percikannya 100 mJ, 30 sensor. Suhu, tekanan, RPM, posisi throttle, knocking, oksigen di knalpot. Tiap sensor ngirim sinyal ke ECU 100 kali per detik. Mesinnya udah hampir jadi nih. Yan lagi ngisi oli. 9 liter oli sintetis mobil 10W60. Coolantnya 8 liter. Dia sambungin semua konektor.
Cek lagi semua bautnya pakai torque wrench. Komputer nunjukin, 100% operasi udah selesai. Waktu rakit totalnya 4 jam 37 menit. Mesinnya dibawa ke ruang tes. Ini ruangan khusus dengan dinding kaca, kedap suara, sama exhaust fan yang bisa nyedot 2000 meter kubik per jam. Di dalam ada dyno seharga 2 juta euro. Mesinnya dipasang ke frame, disambungin sistem pendingin, fuel line, sama exhaust. Dinyalain, starter muter crankshaft, pembakaran pertama di silinder. Mesinnya hidup, idle RPM-nya 800. Suaranya halus banget, nggak ada vibrasi. Perlahan naikin RPM-nya, 1500, 3000, 5000. Di 6300 RPM, peak power 510 horsepower. Torque 670 Nm di 2000 RPM. Sensor-sensornya ngerekam semua. Suhu di 16 titik, tekanan oli, vibrasi, konsumsi bahan bakar. Tesnya 20 menit. Mesinnya diputer di berbagai kondisi. Akselerasi cepat, turun gas, tahan RPM konstan. Di akhir, cek detonasi. Kalau ada satu parameter aja yang nggak sesuai standar, mesinnya bakal balik lagi buat perbaikan. Tiap tahun di dunia ini, orang bikin lebih dari 10 miliar kail pancing. Di balik angka itu ada industri senilai 15 miliar dolar. Kail ini beratnya cuma beberapa gram, tapi dia bisa nahan beban 200 sampai 250 kg. Itu beratnya piano kecil loh. Ini perbandingan kekuatan sama berat yang biasanya cuma ada di komponen pesawat luar angkasa. Tapi ini ada di sepotong baja yang panjangnya cuma 3 cm. Tanpa ini, nggak ada mancing-mancing yang bisa jalan. Baik yang hobi maupun yang industri. Hari ini kita bakal jelajahin pabriknya dari awal sampai akhir. Dari batang baja sampai jadi kail yang besok bakal ada di dasar laut sedalam 1 km. Semuanya dimulai dari gulungan kawat baja. Baja karbon tinggi. Kandungan karbonnya dari 0,6 sampai 0,8%. Ini 3 kali lebih banyak daripada baja biasa. Karbon bikin logamnya jadi keras banget. Gulungannya beratnya 200 sampai 300 kg. Kawatnya dililitin rapat dengan diameter 1 meter sampai 1 meter 20. Gulungannya dipasang di drum pengurai. Kawatnya mulai terurai dan masuk ke jalur produksi. Tapi setelah dari gulungan, kawatnya masih bengkok. Bentuknya masih melengkung gitu. Harus dilurusin. Kawatnya melewati mesin pelurusan. Ini serangkaian roll yang dipasang dengan posisi bergeser. Setiap roll membengkokkan kawat ke arah sebaliknya. 5-7 pasang roll. Tekanan di setiap roll dari 50 sampai 100 kg. Di ujungnya kawat keluar lurus sempurna. Diameter kawatnya dari 0,4 sampai 2 mm, tergantung ukuran kail yang bakal dibuat. Kecepatan masukannya 100-200 meter per menit. Itu 12 km per jam. Kawatnya ngebut banget. Di ujung jalur, pisau pemotong otomatis. Guillotine. Motong kawat jadi potongan-potongan. Panjang potongannya dari 25 sampai 75 mm. Satu tebasan pisau dan satu bahan mentah. Frekuensi pemotongannya 800 sampai 1200 tebasan per menit. Itu 20 potongan per detik. Potongannya jatuh ke baki dan dikumpulin di kontainer. Ngasah ujung tajamnya. Setiap potongan baja dimasukin ke mesin gerinda. Di dalamnya ada piringan abrasif diameter 200 sampai 300 mm. Mutarnya ngebut banget, 3000 sampai 5000 putaran per menit. Itu sama aja 160 sampai 270 km per jam di bagian pinggir luarnya. Potongan baja ditempelin ke piringan lewat ujungnya. Sudut asahannya 12 sampai 18 derajat. Abrasif ngikis logamnya lapis tipis. Tebal lapisannya 0,02 sampai 0,05 mm sekali lewat. Pas kena, keluar percikan api. Itu partikel baja yang kepanasan karena gesekan sampai 1000 derajat. Mereka terbakar di udara keluar cahaya oranye. Ngasah satu ujung cuma butuh 2 sampai 3 detik. Dalam semenit mesin bisa ngasah 20 sampai 30 potongan. Yang penting logamnya jangan sampai kepanasan. Kalau suhu ujungnya lewat 250 derajat, bajanya bakal melar, jadi lembek. Makanya pengasahannya pakai sistem sentuhan pendek-pendek diselingi jeda buat ngedingin. Potongan yang udah tajam langsung jatuh ke wadah penampungan.
Pembentukan mata kail. Bahan baku masuk ke mesin bending otomatis. Ini jantungnya lini produksi. Di dalamnya ada satu set cetakan dan punch. Bahan baku dikunci di matriks. Operasi pertama, meratakan batang ekornya. Punch menekan ujung tumpul bahan baku dengan kekuatan 500-800 kg. Logamnya berubah bentuk, penampangnya melebar 20-30%. Jadilah area buat lubang mata kail nanti. Operasi kedua, membentuk lubang mata kailnya. Punch dengan profil bulat menekan batang ekor yang udah diratakan tadi, dan menekuknya jadi cincin diameter 1-3 mm. Operasi ketiga, menekuk badan utama mata kail. Bagian tengah bahan baku ditekuk mengelilingi mandrel silinder. Radius tekukannya 3-10 mm. Kekuatan tekuknya sampai 1,5 ton. Operasi keempat, membentuk duri. Microstamp menekan badan mata kail di dekat ujung tajamnya dan membengkokkan duri kecil setinggi 0,3 sampai 0,8 mm. Duri ini bikin ikan nggak bisa lepas. Seluruh siklusnya, 4 operasi dalam 0,8 sampai 1,2 detik. Mesinnya bekerja dengan kecepatan 50 sampai 80 siklus per menit. Mata kail yang udah jadi didorong keluar dari matriks dan jatuh ke baki. Perlakuan panas. Ini tahap paling krusial. Kait-kait yang udah dibentuk dimasukin ke konveyor jaring, terus dikirim ke tungku pengerasan. Suhu di tungku, 760 sampai 870 derajat Celcius. Pada suhu segini, struktur kristal baja berubah total. Karbon larut dalam besi. Strukturnya jadi austenitik. Kait-kait bergerak melewati tungku dengan kecepatan 2-3 meter per menit. Waktu di zona pemanasan, 5-7 menit. Habis dari tungku, langsung pendinginan. Kait-kait masuk ke bak oli dengan suhu 60-80 derajat. Pendinginannya cepat banget, 300-500 derajat per detik. Karbon nggak sempat keluar dari struktur dan kejebak di dalamnya. Strukturnya berubah jadi martensit, fase baja paling keras. Kekerasan setelah pengerasan, 62-65 unit skala Rockwell C. Ini lebih keras dari kikir, tapi baja sekeras ini rapuh. Kalau dipukul, bisa pecah kayak kaca. Makanya perlu tempering. Kait-kait dikirim ke tungku kedua. Suhu 300-400 derajat. Waktu 1-2 jam. Waktu tempering, sebagian karbon keluar dari struktur. Tegangan internal hilang. Baja jadi sedikit lebih lunak, tapi jauh lebih kuat. Kekerasannya turun jadi 52-56 unit Rockwell. Ini keseimbangan yang sempurna. Kaitnya nggak bakal patah dan nggak bakal bengkok. Proses finishing permukaan. Habis di heat treatment, kail-kail ini kena kerak. Lapisan hitam dari oksida besi gitu. Harus dibuang nih. Kail-kailnya dimasukin ke bak asam. Biasanya pakai asam sulfat konsentrasi 10-15%. Suhu larutannya 40-60 derajat. Waktu perendamannya 10-20 menit. Asamnya bakal ngikis keraknya, tapi logamnya sendiri nggak terlalu kena. Permukaannya jadi bersih, abu-abu doff gitu. Habis kena asam, langsung dibilas pakai air. Terus masuk ke proses elektroplating. Kail-kailnya dicelup ke bak elektrolit. Paling sering itu nickel plating. Elektrolitnya nikel sulfat, konsentrasi 100-200 gram per liter. Suhunya 50-60 derajat. Kail-kailnya disambungin ke katoda. Anodanya pelat nikel murni. Dialirin arus DC dengan kepadatan 2-4 ampere per desimeter persegi. Nikel dari elektrolitnya nempel ke permukaan kail. Tebal lapisannya 5-15 mikrometer. Ini fungsinya buat anti karat. Kail yang udah di nikel plating tuh bisa tahan bertahun-tahun di air asin. Waktu nikel platingnya 20-40 menit. Buat kail item, mereka pakai black nickel plating. Di situ elektrolitnya ditambahin seng sama belerang. Buat kail yang murah-murah, pakai galvanis aja gantiin nikel. Prinsipnya sama sih, cuman lapisannya zinc. Bilas dan keringin. Habis elektroplating, kait-kait ini lewat beberapa bak pencuci berturut-turut. Bak pertama, larutan alkali lemah, buat netralin sisa asam.
Bak kedua sama ketiga, air bersih. Di tiap bak, kait-kait ini direndam 2-3 menit sambil terus diaduk. Ini buat ngilangin elektrolit yang kalau nggak dibersihin bakalan kristal di permukaan jadi bercak putih. Habis dibilas, dikeringin. Kait-kait masuk ke ruangan udara panas 120-150 derajat. Aliran udaranya 100-200 meter kubik per jam. Airnya menguap dalam 3-5 menit. Penting banget buat ngeringin cepet, soalnya kalau masih lembab, langsung deh korosinya mulai. Setelah kering, kait-kait ini masuk kontrol kualitas. Pemeriksaan visual, kamera otomatis dengan pencahayaan khusus foto tiap kait. Computer vision cek bentuknya, ukuran lubang mata kail, posisi duri, sama keutuhan lapisannya. Yang ditolak, 1-3%. Uji mekanis dilakukan secara sampling aja. Ambil 10 kait dari satu batch, jepit di mesin terus ditarik sampai putus atau lurus. Kekuatan tariknya harus minimal 130-220 kg, tergantung ukurannya. Ujung tajamnya dicek pakai mikroskop, sudut asahannya sama radius ujungnya harus masuk toleransi. Pengemasan. Kail yang lolos kontrol kualitas langsung disortir otomatis berdasarkan ukuran. Ukurannya ditandai dengan nomor, dari 20, paling kecil 1,5 mm, sampai 5,0, paling gede 20 mm. Kail-kail ini masuk ke mesin pengemas otomatis. Dosator menghitung jumlah yang pas, 10, 25, atau 50 buah. Kailnya jatuh ke kotak plastik atau disegel di blister pack. Di kotaknya ditempel label yang nunjukin ukuran, jumlah, sama brandnya. Kotak-kotak ini dikelompokkan ke kardus besar isi 100-200 buah. Kardusnya ditata di palet. Satu palet isinya 10-20 ribu kail. Dari gudang semuanya dikirim ke toko-toko, pasar, atau dijual online. Satu pabrik dengan kapasitas menengah bisa bikin 50-80 juta kail per tahun. Mesinnya jalan 24 jam, 6 hari seminggu. Kailnya dikirim ke seluruh benua. Ke Norwegia buat mancing ikan kod, ke Jepang buat tuna, ke Brasil buat piranha, ke Florida buat marlin. Setiap kail itu 3 gram baja yang udah lewatin 10 operasi, 3 tungku, 4 bak perendaman, dan 2 kali pengecekan. Kalau kalian seru nonton, gimana cara bikin barang yang tanpa ini nggak bakal bisa mancing ikan? Kasih like ya. Tulis di komentar, ikan terbesar apa yang pernah kalian pancing. Dan jangan lupa subscribe. Di channel ini kita bongkar proses produksi yang bikin dunia tetap makan. Bayangin aja ada komponen yang sempurna banget, sampai bisa muter terus selama 30 tahun non-stop. Dari bola-bola kecil diameter 3 mm sampai raksasa setinggi 10 meter, yang nahan turbin angin, bearing itu industri senilai 120 miliar dolar per tahun. Tapi hidupnya dimulai dari kekacauan total. Ledakan gede-gedean, api neraka, tekanan yang bisa ngeremukin tank. Gimana logam mentah bisa jadi jantungnya kesempurnaan? Hari ini lo bakal ngikutin perjalanan lengkapnya. Dari ledakan di tambang sampai jadi bola sempurna yang muter dengan kecepatan 10.000 putaran per menit. Kalau lo penasaran gimana kekacauan berubah jadi presisi, subscribe channel ini. Di sini kita ngebahas pabrik-pabrik yang bikin dunia kita semuanya dimulai dari dentuman yang bikin tanah bergetar sampai radius beberapa kilometer. Di tambang raksasa Australia sama Brasil, biji besi tersembunyi di lapisan batu setebal ratusan meter. Para geolog ngubah area tambang jadi kayak papan catur. Mereka bor lubang sedalam 20-30 meter. Diameter lubangnya 250 mm. Jarak antar lubangnya 5 meter. Dalam 1 kilometer persegi aja ada 400 lubang bor. Setiap lubang diisi bahan peledak. Campuran amonium nitrat sama solar. Perbandingannya 94:6%. Berat muatan per lubang 300 kg. Peledakannya pakai sistem tunda milidetik. Lubang pertama meledak. 20 milidetik kemudian, yang kedua. 40 milidetik, yang ketiga. Gelombangnya merambat ke seluruh area. Dalam 10 detik, 200 lubang meledak. Ngeledakin 100.000 meter kubik batuan. Energinya setara 50 ton TNT. Tapi ini bukan kaos sembarangan loh. Ini penghancuran yang udah direncanakan matang. Potongan-potongan batu terlontar setinggi 50 meter. Jatuh. Debunya naik sampai 1 kilometer ke langit.
Begitu debunya turun, yang tadinya gunung sekarang jadi 1 juta ton biji besi yang udah hancur. Ekskavator raksasa masuk ke area tambang. Bucket ekskavatornya gede banget, 40 meter kubik. Itu tuh sebesar apartemen 2 kamar loh. Berat bucketnya aja 28 ton. Sekali cedok bisa angkat 100 ton batuan. Langsung dimuat ke truck dump. Kapasitas angkut truck dumpnya gila, 360 ton. Tinggi rodanya 4 meter. Diameternya 3,5 meter. Beratnya per roda aja 5 ton. Mesinnya bertenaga 3.500 tenaga kuda. Konsumsi bahan bakarnya boros banget nih, 300 liter per 100 km. Truck dump ini ngangkut biji ke mesin penghancur. Jaraknya 15 km. Kecepatannya 40 km per jam. Waktu tempuhnya 20 menit. Dalam sehari satu truck dump bisa bolak-balik 30 kali. Ngangkut 10.000 ton. Di tambang ini ada 20 ekskavator sama 60 truk dump yang kerja. Mereka ngangkut 300.000 ton biji per hari. Itu setara 100 juta ton per tahun. Penghancuran. Biji masuk ke jaw crusher. Mulut crushernya lebarnya 4 meter. Rahangnya beratnya 120 ton. Gerakan rahangnya 300 mm. Frekuensi getarannya 200 pukulan per menit. Daya motornya 1,5 megawatt. Crusher ini ngehancurin batu-batu ukuran meter kali meter jadi potongan 200 mm. Kapasitas produksinya 2.000 ton per jam. Dari jaw crusher, biji masuk ke cone crusher. Kerucutnya berputar di dalam mangkuk dengan kecepatan 150 putaran per menit. Celah antara kerucut sama mangkuk 25 mm. Potongan 200 mm jadi potongan 25 mm. Terus abis itu ball mill. Silinder diameternya 6 meter. Panjangnya 8 meter. Di dalamnya ada bola-bola baja. Diameter bolanya 100 mm. Berat satu bola 4 kg. Total ada 50.000 bola. Berat keseluruhannya 200 ton. Millnya berputar dengan kecepatan 18 putaran per menit. Bola-bolanya jatuh dari ketinggian 2 meter. Benturannya ngehancurin biji jadi bubuk. Ukuran partikel setelah mill 0,1 mm. Ini setipis rambut manusia. Pengayaan dengan flotasi. Bubuk biji dicampur sama air, jadinya pulp. Konsentrasi padatannya 30%. Terus ditambahin reagen. Kalium xanthogenat, 200 gram per ton biji. Minyak pinus, 50 gram per ton. Xanthogenat bikin partikel besi jadi hidrofobik. Mereka nolak air gitu. Pulpnya dituang ke mesin flotasi. Volume tangkinya 50 meter kubik. Dari bawah dimasukin udara. Tekanannya 2 bar. Alirannya 300 meter kubik per jam. Udaranya bikin miliaran gelembung diameter 0,5 mm. Gelembung-gelembung nempel ke partikel besi, ngangkat mereka ke atas. Di permukaan terbentuk busa, merah keabu-abuan. Padat banget. Kandungan besi di busanya 67%. Batuan kosong tenggelam ke dasar. Dipompa keluar terus dibuang ke tumpukan limbah. Busanya dikerok pakai scraper, dikirim buat filtrasi. Filter vakum nyedot airnya. Sisanya massa basah. Kelembabannya 9%. Ini konsentratnya. Dari sini dibuat pelet. Proses pelletizing. Konsentrat dimasukkan ke mesin pelletizer berbentuk piring. Diameter piringnya 4,5 meter. Kemiringannya 45 derajat. Kecepatan putarnya 15 putaran per menit. Bubuk ditaburkan ke piring. Ditambah air sekitar 3% dari beratnya. Karena gaya sentrifugal, bubuknya ngegulung jadi bola-bola kecil. Diameter peletnya sekitar 12 mm. Selisihnya plus minus 2 mm. Pelet-pelet ini ngeguling dari pinggir piring ke konveyor. Produksinya bisa 300 ton per jam. Itu sekitar 1 juta pelet per jam. Terus peletnya dikirim buat dipanggang. Suhu panggangnya 1350 derajat Celcius. Waktu panggangnya 20 menit. Peletnya jadi keras banget kayak batu. Kekuatan tekannya sampai 250 kg per sentimeter persegi. Nah, sekarang ini udah jadi bahan baku siap pakai buat blast furnace. Peleburan di tungku tinggi. Pelet biji besi dimasukin ke tungku tinggi. Tinggi tungkunya 32 meter. Diameter bagian atas 12 meter. Diameter bagian bawah 8 meter. Volume tungku 1.200 meter kubik. Dimasukin berlapis-lapis nih.
Lapisan pelet 1 meter. Lapisan kokas setengah meter. Lapisan batu kapur 20 cm. Dari bawah ditiup udara panas. Suhunya 1200 derajat. Tekanan 4 bar. Aliran 3000 meter kubik per menit. Kokas terbakar. Ngeluarin karbon monoksida. Ini yang ngebikin besi terpisah dari pelet. Suhu di bagian bawah tungku 1980 derajat. Besi meleleh. Ngalir ke bawah, ngumpul di dasar tungku. Tiap 4 jam sekali besi cair dikeluarin. Lubang keluarnya dibuka. Besi cair ngalir kayak sungai api. Suhunya 1500 derajat. Warnanya oranye terang banget. Satu kali ngeluarin kok 300 ton. Dalam sehari tungku ini ngasilin 2000 ton besi kasar. Di besi kasar ini 4% karbon. Ini banyak banget. Besi kasar jadi gampang patah. Makanya butuh peleburan konverter lagi. Peleburan baja. Besi tuang dituang ke konverter oksigen. Kapasitas konverternya 350 ton. Dari atas, lans diturunin. Diameter lansnya 500 mm. Lewat lans ini, oksigen murni ditiup masuk. Tekanannya 12 bar. Konsumsinya 500 meter kubik per menit. Kecepatan semburannya 600 meter per detik. Ini 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Oksigen ngoksidasi karbon. Karbonnya terbakar. Berubah jadi gas karbon dioksida. Dari mulut konverter, api menyembur keluar. Tinggi apinya 10 meter. Suhu apinya 2000 derajat. Prosesnya jalan 20 menit. Kandungan karbonnya turun dari 4% jadi 0,7%. Ini baja bearing. Tipe SH15. Kandungan kromiumnya 1,5%. Kromium bikin keras dan tahan aus. Bajanya dituang ke dalam wadah besar. Dari wadah dituang lagi ke cetakan. Jadinya batangan, benda kerja seberat 5 ton. Ukuran batangannya 1 meter kali 1 meter kali 2 meter. Proses rolling dan pembubutan. Batangan logam dipanaskan di tungku sampai 1200 derajat. Di-roll pakai mesin rolling. Roller diameternya 1000 mm. Tekanan rollingnya 2000 ton. Dari batangan ini dibentuk jadi batang bulat diameter 100 mm. Panjang batangnya 6 meter. Batang-batang ini dipotong jadi benda kerja sepanjang 200 mm. Benda kerja dipanaskan sampai 850 derajat. Ditempa jadi cincin pakai pres 1200 ton. Hasilnya cincin dengan diameter luar 100 mm. Diameter dalamnya 80 mm. Tingginya 20 mm. Cincin-cincin ini melalui proses heat treatment. Dipanaskan sampai 840 derajat. Ditahan 30 menit. Quenching di oli suhu 60 derajat. Kecepatan pendinginannya 300 derajat per detik. Tempering di 180 derajat selama 2 jam. Kekerasan setelah heat treatment. 62 Rockwell. Terus grinding. Cincin dijepit di cak mesin bubut. Batu gerinda berputar dengan kecepatan 30 meter per detik. Mengikis lapisan logam setebal 0,01 mm per pas. Kekasaran permukaannya 0,2 mikrometer. Ini 10 kali lebih halus dari kaca loh. Penyimpangan dari kebulatan nggak lebih dari 2 mikrometer. Bola-bolanya dibuat dengan cold heading. Kawat diameter 12 mm dipotong jadi potongan 12 mm. Setiap potongan dijepit antara 2 dis. Tekanannya 2 ton. Potongan ini berubah bentuk jadi bola. Hasilnya bola mentah. Digerinda di antara 2 piringan besi cor. Piringan berputar berlawanan arah. Kecepatannya 200 rpm. Di antara piringan, pasta abrasif. Ukuran butirnya 40 mikrometer. Grinding berlangsung sejam. Bola mengecil 0,3 mm. Diameter akhirnya 11,7 mm. Penyimpangannya plus minus 1 mikrometer. Kebulatan 2 mikrometer. Kekasaran 0,06 mikrometer. Perakitan bearing. Ring dalam, ring luar, 17 bola. Separator dari kuningan. Pelumas litium. Bearing jadi. Ini bakal berputar 30 tahun. 1 miliar putaran. Kalau kalian suka, kasih like ya. Tulis di komen, di mana aja kalian pernah lihat bearing. Subscribe. Di sini kita tunjukin gimana bikin kesempurnaan. Peluru kaliber 12,7 kali 100. 8 mm bisa nembus armor baja setebal 20 mm dari jarak 1 km loh. Kecepatan awal peluru ini 850 meter per detik. Energinya waktu keluar
18.000 Joule, nah itu 30 kali lebih gede dari peluru senapan, otomatis biasa. Satu peluru aja beratnya 125 gram. Panjangnya 147 mm. Tapi gimana caranya bikin peluru ini di negara yang kena sanksi, yang nggak bisa akses teknologi barat? Hari ini kalian bakal lihat siklus lengkap produksi amunisi kaliber besar di pabrik-pabrik Iran. Mulai dari lembaran tembaga sampai jadi peluru yang terbangnya lebih cepat dari suara. Kalau kalian penasaran gimana industri pertahanan kerja dalam kondisi terisolasi, langsung subscribe channel ini nih. Di sini kita tunjukin pabrik-pabrik yang jarang banget dibahas orang. Iran udah bikin amunisi dari tahun 1940-an. Setelah revolusi 1979 dan perang sama Irak, negara ini kena sanksi. Supplier dari barat pada cabut, jadinya harus bikin semua sendiri. Organisasi Industri Pertahanan DIO ngegabungin 20 pabrik. Kelompok produksi amunisi AMIC bikin kaliber dari 5,56 mm sampai 152 mm. Kaliber 12,7 kali 108 mm. Ini standar Soviet. Mirip kayak 0,50 BMG punya Amerika. Dipakai di senapan mesin kaliber besar DSHK sama NSV. Di senapan anti material. Di senjata anti pesawat. Pabriknya ada di pegunungan, 50 km dari Teheran. Luasnya 20 hektar. Pekerjanya 1.200 orang. Produksinya non-stop 24 jam. 3 shift masing-masing 8 jam. Per hari keluar 150.000 peluru. Itu 55 juta per tahun. Selongsong peluru dibuat dari kuningan. Kuningan itu campuran tembaga sama seng. Kandungan tembaganya 70%. Mereknya L70. Kuningan ini lentur banget. Gampang dipres. Nggak karatan. Datangnya dalam bentuk lembaran setebal 2 mili. Ukuran lembarannya 1 kali 2 meter. Beratnya 34 kilo. Lembarannya dipotong jadi bulatan-bulatan diameter 70 mili. Pakai mesin pres 200 ton. Pisaunya model gilotin. Dari satu lembar bisa dapat 400 potongan. Potongannya dipres pakai mesin tarik. Punch-nya neken bagian tengah. Logamnya ketarik jadi bentuk gelas. Diameter gelasnya 28 mili. Tingginya 30. Tebal dindingnya 1,5 mili. Tekanannya 50 ton. Gelasnya melalui 7 tahap penarikan. Setelah tahap ke-7, diameternya 15,7 mili. Tingginya 108 mili. Tebal dinding 1,1 mili. Bawahnya lebih tebal, 3 mili. Di tengahnya diborin lubang primer diameter 6,3 mili. Dalamnya 6 mili. Di luar bagian bawah ada alur buat ekstraktor. Lebarnya 3 mili, dalamnya 0,8. Habis dicetak, kuningan jadi keras banget. Gampang patah. Makanya harus dipanaskan dulu. Selongsong dimasukin ke oven conveyor. Suhunya 550 derajat Celcius. Waktu 20 menit. Kuningannya jadi lembek lagi. Tekanannya hilang. Terus didinginkan di udara biasa. Habis itu dikalibrasi lewat cincin yang diameter dalamnya 15,75 mm. Toleransinya plus minus 0,02. Bagian lehernya dikepresin jadi kerucut dengan sudut 4 derajat. Biar pelurunya pas banget. Selongsongnya dicuci pakai larutan alkali. Konsentrasi 3%. Suhu 60 derajat, 5 menit. Buat bersihin minyaknya. Terus dikeringin pakai udara panas 100 derajat 3 menit. Pelurunya dibuat dari timah sama baja. Inti dalamnya baja. Baja tipe 70. Kekerasannya 220 Brinell. Batang baja diameter 9 mm dipotong-potong, jadi 35 mm panjangnya. Dibubut pakai mesin bubut otomatis. Bentuknya silinder dengan ujung kerucut. Panjang 33 mm, diameter 8,8, beratnya 19 gram. Selubungnya dibuat dari tombak. Tombak itu kuningan dengan kandungan tembaga tinggi banget. 90% tembaga, 10% seng.
lebih keras dari kuningan biasa. Tombak dalam bentuk lembaran tebalnya 0,9 mm. Dipres pakai mesin Stampovki. Jadinya kayak gelas kecil diameter 12,7 mm, tinggi 20 mm. Ditarik dalam 3 tahap. Hasil akhir, diameter 12,7, panjang 64 mm, ketebalan dinding 0,7. Di dalamnya dipasang inti baja. Ruangnya diisi timah. Timah dilebur pada suhu 330 derajat. Selubung sama intinya ditaruh di cetakan. Dituang deh. Timahnya Zastewide dalam 3 detik. Otomatis semua. Produktivitasnya 2000 peluru per jam. Peluru jadinya panjang 64 mm, diameter 12,75, berat 48 gram. Bentuknya runcing dengan ekor perahu. Koefisien bentuk 0,55. Jangkauannya sampai 3 km. Mesiu yang dipakai tuh jenis SNP, Spherical Nitroglycerin Powder. Bahan dasarnya nitroselulosa sama nitroglycerin. Perbandingannya 50-50. Stabilizernya di fenilamin 2%, plastisizernya di oktileftalat 3%. Mesiunya bentuknya kayak bola-bola kecil gitu, diameternya 1,2 mm. Densitasnya 1600 kg per meter kubik. Panas pembakarannya 4000 Joule per gram. Kecepatan bakarnya 20 mm per detik pas tekanannya 300 MPa. Takaran mesiunya ditimbang otomatis. Beratnya 13 gram. Akurasinya plus minus 0,05 gram. Dituang ke selongsong lewat corong. Primernya dipres kedudukan penyalaan. Tutup kuningannya diameter 6,25 mm, tingginya 5 mm. Di dalamnya ada komposisi perkusi. Merkuri fulminat 30%. Kalium klorat 40. Antimoni sulfida 20, bubuk kaca 10. Berat komposisinya 0,08 gram. Dipres dengan tekanan 150 kg. Kedalaman duduknya 0,1 mm di bawah dasar selongsong. Kalau primernya nongol keluar, bisa kesentuh pas dimuat nanti. Pelurunya dimasukin ke leher selongsong. Pemasangannya rapat banget. Butuh tenaga 50 kg. Kedalamannya 12 mm. Leher selongsongnya dipres pakai alat roll. Ada 3 alur melingkar yang nahan pelurunya. Di leher selongsong dikasih cat merah berbahan dasar shellac. Buat nyegel sambungannya. Melindungin mesiu dari kelembapan. Kapsulnya juga disegel. Ditesin 1 tetes cat di sekitarnya. Pelurunya udah jadi. Panjangnya 147 mm. Diameter peluru 12,75. Diameter selongsong 15,75. Beratnya 125 gram. Berat peluru 48 gram. Berat mesiu 13 gram. Kecepatan awal 850 meter per detik. Energi moncongnya 17.300 Joule. Tekanan maksimum di laras 360 megapascal. Itu sama dengan 3.600 atmosfer. Setiap batch dicek. Satu batch itu 10.000 peluru. Ambil 10 secara acak, ditembakkan dari laras uji di bunker beton. Tebal dindingnya 1 meter. Kecepatan peluru diukur pakai kronograf optik. 2 frame dengan jarak 1 meter. Peluru melewati yang pertama, timer mulai. Melewati yang kedua, berhenti. Komputer ngitung kecepatannya. Standarnya 840 sampai 860 meter per detik. Sebarannya nggak boleh lebih dari 10. Cek akurasinya. 10 peluru ke target dari jarak 100 meter. Penyebaran maksimal 15 cm. Deviasi rata-rata 5. Cek daya tembusnya. Targetnya, pelat baja setebal 20 mm. Jaraknya 300 meter. Peluru harus nembus total. Kalau satu aja dari 10 nggak tembus, seluruh batch ditolak. 10.000 peluru masuk daur ulang. Selongsongnya dilebur. Pelurunya juga. Mesiu dibakar. Peluru yang udah lolos kontrol kualitas langsung dikemas. 100 butir masuk ke kotak kayu ukuran 50 kali 30 kali 20 cm. Beratnya 15 kilo.
5 baris, masing-masing 20 butir. Di antara baris-barisnya ada lapisan karton. Kotaknya dipaku rapet. Terus dikasih tanda pakai cat. Kaliber, jumlah, tanggal, nomor batch. Langsung dikirim ke gudang. Bunker bawah tanah di pegunungan. Dalamnya 50 meter. Suhunya konstan 15 derajat. Kelembabannya 60%. Masa simpannya 10 tahun. Habis itu diuji lagi. Kalau lolos, diperpanjang 5 tahun lagi. Peluru 12,7 kali 108 ini dipakai di senapan mesin DSHK. Kecepatan tembakannya 600 peluru per menit. Jarak efektifnya 1.500 meter. Maksimalnya 3.000. Bisa nembus rompi anti peluru dari jarak 1 km. Bisa tembus tembok bata setebal 30 cm. Bisa ngehentiin kendaraan non-lapis baja. Bisa ngancurin radar sama optik di kendaraan lapis baja. Iran produksi ini jutaan butir. Diekspor ke negara sekutu. Tanpa akses ke teknologi barat, negara ini bikin siklus produksi lengkap. Dari tembaga mentah sampai peluru siap tempur. Begini cara bikin amunisi di tengah sanksi. Kalau menurut lo menarik, kasih like. Tulis di komen, tahu nggak lo soal industri pertahanan Iran? Subscribe ya, di sini kita bahas hal-hal yang nggak pernah diomongin.